Bab 17 MJDMP. Maksudnya? Bib. Nggak ada maksud. Dah buruan naik. Nanti keburu telat. Titah dokter. Ahmad yang mau tak mau harus dituruti oleh Anjani sebab tidak ada pilihan lain. Anjani menaiki tempat di sisi dokter. Ahmad seraya menggendong Zahira. Kemudian mendudukkannya di pangkuan. Setelah memastikan semua pintu terkunci sempurna, dokter, Ahmad mulai melajukan mobilnya dengan diawali bismillah. 276. Sementara mobil berjalan, seperti biasa, Zahira hanya terdiam sembari membaca setiap tulisan di jalan dalam hatinya. Sedangkan Anjani justru merasa canggung berada dalam posisi dekat dengan Bib Ahmad yang ia rasakan sering memperhatikannya secara mendetail. Namun Anjani terus berusaha menyembunyikan kecanggungannya. Dokter, Ahmad membuka percakapan di tengah hening yang menjadi dinding tak kasat mata di antara mereka. Membuat Anjani sedikit terkejut. Ya, Bib. Apa kamu sudah memikirkan rencana untuk usaha sampingan kamu? 277. Tanya dokter, Ahmad yang sengaja mencari-cari bahan untuk bisa mengobrol dengan Anjani. Belum sih, Bib. Saya masih bingung. Jawab Anjani apa adanya. Butuh saran dari saya. Enggak, dokter. Ahmad terus berupaya masuk ke dalam hidup Anjani. Kalau Habib berkenan memberi saran, saya akan sangat bahagia. Jawab Anjani menunjukkan antusiasme terhadap saran lelaki yang ia panggil dengan sebutan Bib Ahmad itu. Oke, kalau menurut saya, kamu bisa ambil jalur yang sesuai dengan skill. 278. Kamu, misalnya, memasak. Yang saya tahu kamu memiliki skill di bidang itu, akan lebih bernilai jika kamu mempergunakannya untuk berbisnis. Atau saran lainnya, kamu bisa ambil jalur yang sesuai dengan hobimu. Sebab ketika kamu mengambil pekerjaan yang sesuai dengan hobi, maka kamu akan menjalankannya dengan senang hati dan tanpa beban. Tinggal pilihan ada di tangan kamu. Mau yang sesuai skill atau hobi. Pilihlah yang paling menguntungkan, dokter. Aham memberi saran panjang lebar. Begitu ya, Bib. Gumam Anjani. 279. Iya, coba sekarang kamu punya hobi apa? Tanya dokter. Ahmad yang sejatinya hanya ingin tahu apa hal yang digemari Anjani. Hanya saja ia pandai membungkusnya dengan membawakan dialog yang mengalir begitu saja. Kalau hobi sih, paling baca. Bib, sama menggambar. Jawab Anjani. Membaca. Ya, bagus itu untuk menambah pengetahuan. Tapi mungkin kalau untuk dikembangkan agar menghasilkan, kamu perlu masuk ke profesi lain, misalnya menulis. Mengarang sebuah karya biasanya akan lebih mudah dilakukan oleh orang-orang yang suka membaca, sebab wawasan kutu buku biasanya 280. Sangat luas. Juga dia terbiasa dengan susunan kata yang tepat. Nah, kalau menggambar, kamu bisa menekuni bidang desainer. Ya memang untuk itu. Mungkin kamu perlu sedikit belajar lagi untuk menyerap ilmu-ilmu seputar desainer. Tapi bidang ini cukup menarik dan cocok untuk wanita yang telaten sepertimu, dokter. Ahmad dengan telaten membimbing Anjani untuk menemukan pandangan tentang bisnis sampingannya. Penjelasan demi penjelasan yang disampaikan oleh dokter. Ahmad membuat Anjani semakin terkagum pada sosok dokter. Ahmad yang begitu mengayomi dirinya sebagai pekerja. Wah, benar juga, Masya Allah. Terima kasih banyak atas saringnya, Bib, ucap Anjani yang tak tahu lagi harus berkata apa pada majikan. 281. Gantengnya itu. Nah, nanti coba kamu pertimbangkan lagi, An. Menjadi penulis dan desainer mungkin memang bidang yang sesuai dengan hobi kamu. Tapi untuk mencapai itu sepertinya butuh masa yang panjang. Tidak bisa kontan. Dan akan menyita waktu kamu dari pekerjaan yang ada sekarang. Tetapi, kalau kamu mengambil bidang memasak, menurut pandangan saya, kamu akan lebih cepat untuk berkembang. Sebab kamu bisa langsung memulainya, sambil belajar. Misalnya kamu memasak cemilan untuk anak-anak, lalu membawanya setiap kali mengantarkan Zahira sekolah, untuk dititipkan di beberapa. 282. Kantin sekolah. Kamu juga bisa menitipkannya di warung-warung yang dekat dengan rumah. Dengan begitu,
Waktu yang kamu butuhkan untuk bisnis sampingan ini tidak terlalu banyak. Tidak akan menyita waktu kamu di pekerjaan utama. Sebab kamu bisa melakukannya sembari memasak untuk keluarga saya. Istilahnya, sekali dayung 2-3 pulau terlampaui, dokter. Ahmad tak habis-habis menuntun Anjani untuk sampai pada keputusan yang pas. Perlakuannya terhadap Anjani bukan lagi seperti seorang tuan terhadap pekerjanya, tetapi lebih seperti seorang suami yang sedang membimbing istrinya. 283. Sementara dokter Ahmad memberi penjelasan, Anjani justru sibuk terkagum dan mengucap syukur sedalam-dalamnya, sebab telah dipertemukan dengan majikan yang begitu baik padanya. Kamu dengar saya, kan? Tanya dokter Ahmad saat mendapati Anjani tak kunjung memberi respon terhadap sarannya. Saya dengar, Bib. Anjani terkesiap dan segera menjawab. Jangan terlalu fokus memandangi saya seperti itu. Nanti kamu bisa naksir sama saya. Goda dokter. Ahmad membuat pipi Anjani bersemu merah. Hal itu tentu saja membuat dokter Ahmad kembali bereaksi sebagai seorang lelaki yang menaruh harap untuk memiliki. 284. Ya Allah, saya semakin tak sabar untuk segera halal membelai pipi kamu yang memerah seperti itu. Tak sabar ingin segera merasakan hangatnya dengan jari jemari dan bibir saya ini. Batin dokter Ahmad diiringi degup jantung yang saling bersahutan bak suara gendang di tabu. Astagfirullah, dokter. Ahmad beristighfar dalam hati kemudian mengalihkan pandangannya dari Anjani yang sedang tertunduk malu-malu. Maaf, Bib. Kalau saya sudah lancang dan buat Habib tak nyaman. Lagi pula, wanita mana yang tidak terkesima dengan lelaki seperti Habib yang tak hanya rupawan, tetapi juga baik hati dan sangat mengayomi. 285. Mungkin Sais hanyalah satu di antara jutaan pungguk yang merindukan rembulan. Jawab Anjani dengan pujian tersirat yang berhasil membuat hati dokter Ahmad berbunga-bunga. Ia bahkan sampai tak dapat menahan senyumnya. Kenapa kamu mengibaratkan diri sebagai pungguk? Tanya dokter Ahmad. Sebab memang istilah itu yang sangat cocok untuk saya di hadapan Habib. Saya ini siapa? Hanya pembantu yang mengagumi tuannya. Anjani menjawab dengan sedikit merendahkan diri. Kemuliaan seseorang itu tidak dinilai dari hal-hal seperti itu, tapi 286. Dinilai dari hatinya. Kamu tahu, Nabi Saw bahkan menikahi Maria Al-Qibtiyah yang merupakan bekas budaknya. Sebab selain cantik, ia juga berwawasan luas dan baik. Seperti itulah kira-kira contoh nyata bahwa kemuliaan seseorang tidak dinilai dari tingkatan kasta mereka. Anjani mengangguk-angguk paham. Tak heran jika Bib Ahmad dan keluarganya begitu menghargai orang lain. Sebab di dalam diri mereka mengalir darah Rasulullah SAW. Sosok yang sangat mulia dan memuliakan orang-orang lemah. Batin Anjani. So, apa kamu sudah sampai pada keputusan apa yang akan kamu ambil? Tanya dokter Ahmad berusaha mengembalikan perbincangan ke 287. Pembahasan awal. Sebab tak ingin terlalu terlarut dalam percakapan yang membuatnya semakin berharap. Insya Allah, saya akan coba saran Habib untuk mengambil bidang dari skill saya. Bismillah. Mohon doanya, Bib. Anjani menjawab mantap. Alhamdulillah. Saya doakan semoga usaha kamu lancar. Amin. Terima kasih banyak, Bib. Habib sangat banyak membantu saya. Anjani mengungkapkan rasa terima kasih yang tak terkira. Sama-sama. Saya senang bisa membantu, dokter. Ahmad menjawab seraya tersenyum sangat manis. 288. 15 menit kemudian, mereka telah sampai di TK Ar-Rahmah. Setelah memarkir mobil, dokter Ahmad turun diiringi oleh Anjani dan Zahira. Ketiganya lalu berjalan beriringan memasuki area sekolah. Entah mengapa, Anjani merasakan dirinya menjadi pusat perhatian semua orang. Seluruh ibu-ibu wali murid yang sedang menunggui anak-anaknya sekolah memandang ke arahnya dengan pandangan bermacam-macam. Zahira, Dedi antar sampai sini saja. Ya, pamit dokter Ahmad di depan gerbang sekolah. 289. Oke, Dad, makasih ya. Jawab Zahira riang. Sama-sama, sayang, ucap dokter
Ahmad seraya mengacak rambut Zahira. Tolong jaga putri saya. Ya, kalau ada apa-apa, langsung hubungi saya saja. Pesan dokter. Ahmad. Siap, Bib. Tapi maaf. Melalui siapa saya harus menghubungi Habib? Apa dengan bagian kantor? Tanya Anjani polos. Oh ya, astagfirullah. Kamu nggak megang ponsel. Ya, maaf. Jawab dokter. Ahmad seraya terkekeh renyah. Kalau gitu nanti kamu bisa minta tolong sama Bu Yuyun. Bu Yuyun itu bu guru yang biasanya saya. 290. Titipin Zahira. Nanti biar Zahira yang kenalkan. Lanjut dokter. Ahmad. Baik, Bib. Zahira. Nanti Mbak Anjaninya kenalin sama Bu Yuyun ya, nak. Pesan dokter. Ahmad pada Zahira. Oke, Dat. Ya sudah. Ayo salim dulu sama Dedi. Titah dokter. Ahmad. Bocah kecil itu pun segera mencium tangan dan pipi sang Dedi. Kemudian mengajak Anjani masuk ke area sekolah. 291. Dokter. Ahmad masih berdiri mengiringi kepergian Zahira dan Anjani dengan senyuman. Menyaksikan betapa Anjani begitu cocok menjadi momi Zahira. Hingga tiba-tiba seseorang mengangkat suara dan mengejutkannya. Mama barunya Zahira ya, Bib? Tanya seseibu dengan gincu merah mewarnai bibirnya. 292.